Materi pertama yaitu produk penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Dalam penerapannya, produk tersebut dilaksanakan melalui akad wadiah dan mudharabah. Pertama, prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki. Prinsip wadiah dalam produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu wadiah dan amanah. Prinsipnya, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi atau bank. Contohnya seperti produk sejenis safe deposit box. Yang kedua, wadiah dan amanah, yaitu pihak yang dititipi atau bank boleh menggunakan dan memanfaatkan harta titipan. Akad tersebut biasa diaplikasikan dalam bentuk rekening, giro, dan tabungan. Yang kedua ada prinsip mudharabah. Dalam akad mudharabah, nasabah yang menyimpankan uangnya di bank bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Nasabah pun berhak menerima bagi hasil dari akad tersebut. Akad ini pun diaplikasikan dalam dua bentuk, yaitu ada mudharabah mutlaqah, di mana nasabah membebaskan bank untuk memutar dana tersebut dalam bentuk usaha apapun, dan mudharabah muqayyadah, yang berarti bahwa nasabah membatasi bank untuk menginvestasikan dana ke dalam suatu usaha tertentu saja. Prinsip mudharabah dalam produk bank syariah dapat dikembangkan untuk jenis produk giro, tabungan, maupun deposito. Yang terakhir ada al-musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi menjadi porsinya masing-masing tergantung modal masing-masing. Nah, musyarakah itu sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu musyarakah kepemilikan karena warisan, wasiat, atau kondisi yang menyebabkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Lalu yang kedua ada musyarakah akad, yaitu kesepakatan dua orang atau lebih sepakat pemberian modal musyarakah dan sepakat berbagi keuntungan maupun kerugian. Landasan hukumnya ada di Quran Surat An-Nisa ayat 12 dan Quran Surat As-Sad ayat 24. Selanjutnya kita akan membahas produk penyaluran dana. Produk penyaluran dana biasa disebut dengan sebutan financing. Produk ini merupakan garis besar dari produk perbankan syariah. Berdasarkan tujuan penggunaannya, produk ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, transaksi pembiayaan ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Yang kedua, transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama ditujukan dengan mendapatkan sekaligus barang dan jasa dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Dan yang ketiga, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Dalam menyalurkan dananya, prinsip ini terbagi menjadi 4 kategori. Ada prinsip jual beli, ada prinsip ijarah, kemudian ada prinsip akad pelengkap, dan yang terakhir ada prinsip syirkah. Nah, yang pertama kita akan membahas prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini ada beberapa pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini merupakan jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkan dari modal si penjual. Kemudian ada pembiayaan salam. Pembiayaan ini merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Jadi dalam prinsip ini itu ada syarat-syarat tertentu dan pembayarannya itu tunai terlebih dahulu atau bayar di muka. Kemudian yang ketiga ada prinsip istisna. Prinsip ini sebenarnya menyerupai dari produk salam,
Akan tetapi dalam prinsip ini itu pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran. Kemudian yang kedua itu adalah prinsip sewa. Setelah tadi prinsip jual beli. Nah, prinsip sewa ini itu adalah jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Prinsip ini dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah ini sama saja dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada objeknya. Jika jual beli itu objeknya adalah barang, maka ijarah ini adalah objeknya adalah jasa. Setelah itu ada prinsip bagi hasil atau syirkah. Yang pertama adalah al-muzara'ah. Al-muzara'ah ini merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Jadi pemilik lahan ini itu menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami. Kemudian produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen tersebut. Yang kedua ada al-musaqah. Al-musaqah ini adalah bagian dari produk al-muzara'ah. Akan tetapi penggarap dalam produk ini itu bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan dari mereka. Jadi imbalan tetap diperoleh dari presentasi hasil panen pertanian. Nah, dalam konteks ini kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Yang keempat, akad pelengkap, yaitu yang pertama adalah hawalah. Maksudnya hiwalah atau alih utang piutang. Nah, hiwalah ini merupakan pemindahan hutang dari tanggungan orang yang berutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang. Kemudian yang kedua ada gadai atau ran. Tujuan dari gadai merupakan memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan tentu memiliki kriteria tersendiri. Yang pertama, tentu milik dari nasabah itu sendiri. Yang kedua, jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai real dari pasar. Yang ketiga, dapat dikuasai, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Dan yang terakhir, bank tidak dapat meminta biaya kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan tersebut. Nah, landasan dari pembiayaan atau produk gadai ini tuh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Kemudian selain produk gadai juga ada produk qard atau pinjaman uang. Dan yang keempat ada produk wakalah dan yang kelima ada produk kafalah. Selanjutnya selain penyaluran dana tersebut juga ada produk jasa. Nah, produk jasa ini memiliki hak untuk melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan imbalan jasa sebagai keuntungannya. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama adalah sharf atau jual beli valuta asing. Islam membolehkan jual beli valuta asing baik pada mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis, tetapi dengan ketentuan jual beli tersebut dilakukan dengan waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli asing ini. Yang kedua adalah ijarah atau sewa sebagaimana telah dijelaskan seperti dalam penyaluran dana tadi. Akan tetapi secara ini ijarah ini sama dengan jual beli, hanya saja beda dalam objeknya. Kemudian yang ketiga adalah pengiriman uang atau biasa disebut pengiriman uang antar bank dan clearing. Kemudian yang keempat, penggunaan ATM bersama. Dan yang kelima adalah pembayaran dan pembelian beberapa produk via bank.